Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa jumpa lagi di channel Beta Terapi. Dan kali ini saya bersama Mas Royan. Ya, Mas Royan ya. Gimana Mas, sehat hari ini Mas? alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semuanya sehat. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita kembali berbagi di channel YouTube Beta Terapi. Dan kali ini saya pengen ngobrol nih dengan Mas Royan. Karena Mas Royan ini salah satu peserta pelatihan public speaking di Lembaga Puspita Adelia. Dan kali ini Mas Royan sudah mulai praktek ya Mas ya? Iya. Wah nih kayaknya kayak apa nih sebelum nanti kita lebih lanjut ke sana ya teman-teman semuanya. Teman-teman kita mau kenalan dulu. Mungkin teman-teman yang baru pernah dengar YouTube ini ya belum kenal sama Mas Royan. Mas Royan silakan Mas, kenalan dulu Mas. Ya, halo para teman-teman. Nama saya Muhammad Royan Ramadan dari SMK Telkom Purwokerto. Lanjut juga dulu Pak. Sekolah kelas berapa nih Mas Royan? Sekolah. Di sini saya sekolah kelas 12 ya, bentar lagi mau lulus. Udah lagi lulus jadi ya? Iya, bentar lagi mau lulus. Alhamdulillah ya. Nah, Mas Royan, apa nih niat positifnya ya? Kenapa kok Mas Royan memilih untuk pelatihan public speaking, Mas? Karena latar belakang saya kan dalam public speaking sendiri kan kurang maksimal. Walaupun sudah dalam bayangan saya itu saya harus begini-begini, tapi begitu sampai TKP sampai atas itu udah berubah. Nah, dari sini saya juga belajar trik dan tips bagaimana menjadi seorang public speaking yang baik dan Wah, saya penasaran gini. Kayak apa sih dulu sebelum Mas Royan itu belajar tentang public speaking ya? Iya. Kau tadi mengatakan ada sepertinya saya merasakan ada satu kendala pada saat Mas Royan dibimbing atau public speaking. Nah, boleh dong diceritain secara simpel aja ya, sederhana ya. Mungkin dulu itu kayak apa sih? Sampai sekarang kayaknya semangat banget belajar public speaking. Gitu. Karena dulu tuh kadang ya paling peristiwa kecil kayak misal presentasi gitu. Tapi yang paling kerasa sekali itu yang baru-baru pas itu tuh menjadi ketua panitia diminta sambutan itu. Oh, dalam pandangan saya tuh kayak saya harus begini. Wah, udah tahu strukturnya gitu. Udah latihan di rumah harus mau begini. Ya saya pas di TKP itu tuh kayak berubah suasananya gitu, langsung kayak kok beda gitu pas sudah sampai depan. Dari ya kan dulu diajarin apa itu Pak? Anchor. Iya, anchor itu kan mungkin belum tahu gimana, masih gugup pas di atas itu kayak saya harus ngomong apa ini kayak gitu kan. Nah, di situ kan saya juga menyadari kalau itu kayaknya jelek gitu loh. Jadi kayak ya kadang pas itu juga lihat muka saya sendiri kan hasilnya kan aduh kok kurang maksimal gitu kan. Gitu kayak gugup banget gitu. Akhirnya pas saya turun akhirnya saya menyadari kayaknya kayak kurang maksimal gitu. Baik teman-teman semuanya, ini salah satu bukti ya bahwa kita semuanya butuh terus belajar. Iya. Saya juga sama saja, saya juga terus belajar ya. Dan kali ini saya juga belajar banyak dari Mas Royan, Mas. Belajar bagaimana kita mulai dari yang sama sekali belum bisa public speaking, yang pada akhirnya sampai sekarang Mas Royan terus belajar ya, berkembang ya. Dan bagaimana Mas Royan meningkatkan kemampuannya seperti itu. Nah, Mas Royan, pengalaman Mas Royan ya setelah mulai mengikuti di awal-awal pelatihan itu, apa yang Mas Royan pikirkan saat itu Mas? Kayak kesan-kesan gitu ya. Yang kepikiran apa saat pelatihan pertama kali? Kayak pertama pertama kali ya suruh diminta dimaju depan, kayak sana kayak deg-degan gitu, kayak terus begini gitu kan, masih malu kan gitu, masih gugup lah. Terus yang pertama itu dulu dulu minta untuk presentasi, untuk melihat presentasi awal ya sebelum nanti diberi materi, sebelum praktek itu kayak apa sih? Itu kayaknya belum di video ya waktu belum itu baru kepikiran pas habis latihan anchor. Nah setelah itu kan dilatih anchor nih. Anchor itu pemicu teman-teman. Jadi bagaimana
Mas Royan ini menekan tombol pemicu untuk PD. Iya, betul. Gitu ya Mas. Nah, saat itu gimana bedanya? Sebelum dan setelah dipasang anchor. Pas dipasang sebelumnya tuh kayak ya nggak ngerti konsepnya gimana gitu, jadi langsung maju ya langsung bingung kayak mau apa gitu, nggak ada ancang-ancangnya gitu. Tapi pas udah kasih anchor kan kayak itu kan selalu membayangkan kayak tenangan gitu. Nah, kayak waktu itu pernah nyoba sendiri, pernah apa ya di rumah nyoba itu kayak set langsung set ngomong kayak gitu, walaupun ya masih banyak yang pas itu belum diajari tempo atau lugasnya dalam pengucapan gitu, tapi setidaknya sudah nyoba gitu kayak gitu, kayak nyoba awal tombol memulai. Dulu anchornya gimana ya dulu? Kayak gini. Oh ya gini. Jadi saat Mas Royan megang kayak gini, yang terasa apa? Kayak lagi ngumpulin itu kayak di pusat nas, set ada gerakan sedikit. Pada saat anchornya dipicu seperti ini ya, apa yang Mas Royan rasakan saat itu? Kayak bismillahirrahmanirrahim gitu, doa kan juga berdoa bisa kan. Nah, lalu juga tenangin dulu, jangan gugup ya, karena kalau gugup tuh jadi hancur nanti bahasanya. Cepet ngomongnya ya, gitu. ngomongnya cepet gitu ya Mas ya. Oke, Mas Royan, ini kan sudah pertemuan ke berapa ya Mas? Tahu udah di 9 atau 10 kalau nggak salah ya, ini 9 10 pertemuan dan Mas Royan masih semangat terus. Saya juga salut ya Mas Royan dengan semangatnya ya. Pokoknya setiap hari Sabtu dan Jumat dan Sabtu sore Mas Royan private untuk public speaking, dan kita pelatihannya biasa ya Mas, santai gitu ya, sambil ngobrol gitu, terus sambil praktek ya. Nah Mas Royan, selama pelatihan ini ya sampai sekarang ini kan hari ini kan Mas Royan sudah mulai praktek nih public speaking, walaupun sebelumnya juga sudah, tapi sekarang praktek sendiri kan, mandiri gitu ya. Kalau kemarin kan sama saya ya, ada hostnya seperti ini ya. Nah kalau sekarang ini kan tadi Mas Royan praktek bagaimana membuka acara sendiri, terus mengisi materi sendiri, terus closing sendiri gitu. Gimana Mas perasaannya saat ini ketika sudah bisa secara mandiri public speaking? Saya bangga ya, kayak memimpin suatu konten kayak sebuah acara gitu. Tapi ya mungkin ini kan masih di dalam ruangan ya Pak, jadi mungkin kurang kerasa mungkin audiennya. Ini kan audiennya kan secara online ya, jadi kurang ya rasa gitu. Tapi sejauh ini saya cuman kayak bangga gitu, kayak wah kayak udah ada terasa, udah ada wujudnya gitu Pak. Saat Melakukan public speaking ya, saat cerita, saat ngobrol di depan kamera gitu ya, itu rasanya gimana? Kayak ngobrol biasa sih Pak, kalau misalnya ngobrol sama kamera gitu. Kan beda loh, kalau yang orang yang baru pernah ya ngobrol depan kamera kayak gini itu, walaupun ya ini nggak ada audiensnya, tapi perasaan kita itu dilihat banyak orang karena namanya akan besar kan gitu. Karena kayak ya bangga gitu Pak, jadi kayak wah kayak serasa jadi kayak dan bayangnya gimana ya, kayak nggak terbayangkan gitu lah. Makanya bangga. Contoh sekarang kan kita hanya ngobrol berdua kayak gini, tapi kan dalam pikiran kita terbesit bahwa kita akan ditonton oleh banyak orang nih. Iya. Nah sehingga ada rasa yang berbeda pada saat kita di syuting seperti ini kan. Nah kalau dibandingkan dulu pada saat belum latihan, pasti kan sudah pernah belum dulu Mas Royan di video kayak gini ya, dilihat terus ngomong gitu, udah pernah belum sebelum? Belum. Saya datang buat tugas pos. Terus lihat teman-teman. Itu gimana perasaannya dulu sama sekarang seperti ini langsung dengan kamera itu? Ya alhamdulillah terasa di sini. Terasa ya. Kalau dulu kan cuma teman kelas, sekarang saya lihat teman-teman seluruh dunia. Dunia loh kan, kita nggak tahu ya yang ini masuk masuk mana, yang subscribe siapa, yang lihat siapa. Yang pasti teman-teman semuanya, Mas Royan ini remaja yang luar biasa ya, alhamdulillah, yang semangatnya keren banget ya. Karena saya juga kadang-kadang wah ini semangat banget belajarnya gitu ya. Saya juga kagum ya dengan kadang-kadang kan remaja itu yang SMA itu ya masih belum punya minat kuat Mas. Masih belum punya kebutuhan aku harus bisa. Nah itu yang masih jarang ditemukan. Nah ini beda sama Mas Royan ya.
yang semangatnya hebat untuk bisa public speaking. Kita akan lihat nanti ya 10 tahun ke depan Mas Royan akan seperti apa itu pada saat sekarang di usia dininya Mas Royan ini sudah mulai tertarik dengan public speaking, bahkan sudah mulai melangkah untuk khusus pelatihan ya, khusus kursus tentang public speaking. Nah, Mas Royan, selama pelatihan public speaking ini materinya gimana sih? Apakah dalam pikiran Mas Royan itu hanya konsep-konsep teori gitu ya? Terus bagaimana Mas Royan menerapkannya dalam sehari-hari itu gimana Mas? Boleh diceritain? Nah, di sini pas itu Pak Beta ya itu kan disediakan PowerPoint. Ya pertama materi konsep gitu, tapi kan nggak mesti konsep terus, tapi kan juga dipraktekkan, jadi tergambarkan gitu loh. Tapi itu juga bisa diterapkan di luar sih, kayak misal itu pernah buat video kecil-kecilan, tapi itu saya ingin nyoba nerapin ini gitu loh, tapi jadi alhamdulillah ya kena gitu, jadi kena efeknya gitu. Memang berarti ini konsepnya bukan sekedar konsep, artinya konsep yang ada diterapkan langsung. Iya ya. Memang kita membuat desain pelatihannya yang targetnya tadi peserta mampu mahir gitu. Iya. Bukan apa ya, banyakan konsep, banyakan teori yang pada akhirnya hanya menghafal gitu ya. Nah itu yang kalau itu bukan kursus, itu namanya pendidikan formal kayak sekolah biasa. Nah kalau ini kan kursus itu outputnya adalah kemampuan, kompetensi. Seperti pelatihan yang lain, seperti pelatihan hipnosis, hipnoterapi, kita nggak pakai konsep, tapi kita menanamkan konsep sebagai fondasi. Sama seperti ini Mas, public speaking. Bagaimana Mas Royan harus punya fondasi yang kuat, sehingga pada saat nanti tampil di depan itu sudah siap amunisinya. Ya ngomong, kalau ngomong apapun kan kontennya kan Mas Royan nanti akan ngisi sendiri ya konten materinya. Tapi kan fondasinya sudah diberikan pada saat tertutup gitu. Baik teman-teman semuanya, selain pelatihan di kelas ini ya, setelah nanti Mas Royan sudah makin terbiasa untuk ngomong di depan kamera ya, di dalam ruangan, kita juga nanti akan ada kelas yang outdoor Mas. Ya. Kan saya sudah cerita kemarin ya. Iya. Nanti akan ada kelas outdoor dan nanti Mas Royan akan berbicara seperti ini, tapi di tempat luas ya, di tempat wisata gitu ya, atau di tempat-tempat keramaian. Ya. Yang kontennya Mas Royan nanti akan cerita tentang apapun yang Mas Royan inginkan, tapi dilakukan tadi ya syuting juga seperti ini, tapi di depan banyak orang. Ini tujuannya supaya apa? Supaya Mas Royan terbiasa. Pertama terbiasa ngomong di depan orang sudah, terbiasa ngomong di depan kamera sudah, terbiasa ngomong di depan banyak orang. Nah, gitu. Jadi memang target pelatihan ini tidak tinggi banget ya, karena gini, pada saat nanti Mas Royan sudah terbiasa ngomong, ya Mas Royan mau mencapai setinggi apapun, itu nanti Mas Royan. Setelah ini SMA, kuliah, ya kan ya, kuliah udah mulai biasa ngomong kayak gini, bikin konten, ngobrol, gitu kan. Terus nanti pada saat kuliah kerja, biasa presentasi di depan tim ya, di depan manajer ya. Bisa memberi motivasi ke orang-orang. Nah, itu nanti akan berkembang terus gitu. Sehingga yang sederhana saat ini, pelatihan yang simpel saat ini akan menjadi bekal dasar, modal utama ke depannya nanti. Betul. Kira-kira Mas Royan ya, pelatihan ini gimana nih menurut Mas Royan? Bagus sih, ini baru pertama kali ikut kayak gini. Oh, baru pertama kali ya? Iya. Biasanya kan ya bisa sendiri gitu, tapi baru pertama ini aja kayak ini benar-benar berubah banget gitu. Kalau dibandingkan sama kursus-kursus yang lain, mungkin kan Mas Royan pernah kursus kan? Kursus bahasa Inggris, kursus matematika, kursus pernah kan? Iya pernah. Bedanya apa dengan kursus seperti ini Mas? Ini lebih real, ini nggak berhubungan dengan materi sekolah gitu, jadi kayak belajar secara luas aja gitu, nggak menekan ini harus kayak gini, nggak gini. Enak lah bawaan. Oke. Baik teman-teman semuanya, ini adalah pelatihan kursus ya, sehingga kita formatnya itu santai,
Iya. Ya, peserta targetnya mahir melakukannya sesuai dengan target pembelajaran, sehingga teman-teman semuanya yang di luar sana yang belum merasakan bagaimana belajar di lembaga ini ya, baik itu public speaking, trainer ya, terus hipnosis, Ya. hipnoterapi, neurolinguistic programming, coaching, neurolinguistic hipnoterapi ya, itu teman-teman pasti deh ketika nanti ikuti training ini ya bersama kami ya, teman-teman enjoy, nyaman, senang karena konsepnya berbeda dengan sekolahan Iya. seperti itu. Oke. Baik teman-teman, kita dengarkan kata Mas Ryan, pesan-pesan untuk teman-teman yang di luar sana. Kira-kira Mas Ryan mau ngomong apa nih supaya teman-teman yang di luar sana makin yakin untuk ikut training ini, makin percaya bahwa teman-teman harus semangat seperti Mas Ryan, karena Mas Ryan ini unik loh, hebat, masih remaja, SMA, sudah punya minat kuat untuk bisa public speaking. Jarang-jarang kayak gitu Mas. Iya, jarang. Silakan Mas Ryan. Untuk pesan-pesan saya untuk teman-teman di luar sana, untuk gak usah malu-malu lah. Kalau misal malu pada tampil di depan, ya berusaha untuk menjadi yang lebih baik kan, misal mengikuti program ini kan, atau bisa latihan sendiri kalau juga bisa. Tapi kalau di sini maksimal. Jadi jangan malu untuk melakukan suatu hal, ya. Dan pesan saya yang terakhir itu, kalau mungkin teman-teman penasaran ya video berikutnya gimana di outdoor, mesti lebih seru lagi lah. Untuk itu tonton terus di channel ini karena ada hal yang menarik nantinya. Oke, terima kasih Mas Ryan. Baik teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di channel YouTube Beta Terapi periode berikutnya, dan pastinya channel ini akan selalu muncul setiap jam 7 pagi. 7 pagi. Nah, tiap hari ada terus ya. Ikuti aja gitu ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, dan share dong ke teman-teman yang lain biar mereka yang lain merasakan dan mereka juga tertarik untuk belajar seperti itu. Ingin. Nah, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam luar biasa. Oke, nyenengkan semuanya luar biasa. Mas Ryan luar biasa, keren semuanya. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.